untuk salat subuhnya sah karena hadasnya sudah tuntas. Dengan tayamum karena sakit, artinya air ada, tos, beres. Tapi ada pertanyaan, siangnya penyakit itu sembuh. Saya nggak tahu ini sakit apa, ini ngaradak cager. Ya. Ini ada pertanyaan dulu ini. Yang pertanyaan ini minggu kemarin. Saya mohon maaf ya, kemarin tidak cukup waktu. Lupa. Saya sakit dan tayamum untuk sholat subuh. Sakit dan tayamum untuk sholat subuh. Siangnya penyakit sembuh. Siangnya penyakit sembuh. Pertanyaan, apakah saya masih punya kewajiban mandi junub untuk sholat duhur atau cukup wudhu saja? Saya belum begitu paham ini. Orang sakit, tapi untuk sholat subuh tidak bisa mandi, lalu tayamum, gitu ya. Jadi ini sakit apa ini? Ini yang saya belum paham ini. Taruhlah, bukan penilaian saya. Taruhlah bahwa betul-betul dia sakit dan tidak mungkin untuk mandi. Pakai tanda kutip, tidak mungkin mandi. Dan tidak sah sholatnya dengan wudhu kan? Kalau dia berwudhu, sholatnya tidak sah karena hadasnya tidak tuntas kecuali dengan mandi. Yaitu dengan mandi junub itu. Tayamum saja untuk sholat subuh. Orang sakit ini tayamum kemudian sholat subuh, sah sholat subuhnya karena hadas junubnya sudah tuntas. Dengan tayamum karena tidak bisa mandi. Bukan tidak ada air ini. Bukan tidak ada air. Tapi karena sakit kan. Artinya orang yang sakit boleh tayamum karena ada air. Karena bisa salah arti ya. Pada jangan salah arti ya. Jadi orang yang sakit boleh tayamum karena air ada. Kalau tidak ada air maka tayamum tidak usah sakit atau. Nah gitu, maaf karena gitu ya. Jadi ini sudah benar. Ini sudah benar. Untuk salat subuhnya sah karena hadasnya sudah tuntas. Dengan tayamum karena sakit, artinya air ada, tos, beres. Tapi ada pertanyaan, siangnya penyakit itu sembuh. Saya nggak tahu ini sakit apa, ini ngaradak cager. Ya. Ya bisa jadi tidak kuat karena dingin, bisa jadi ya, bisa jadi begitu. Nah, apakah saya masih punya kewajiban mandi junub untuk sholat duhur
Jawabnya tidak. Sebab kalau masih wajib, pakai tanda kutip. Sebab kalau masih wajib mandi, berarti sholat subuh yang tadi tidak sah. Kalau masih wajib mandi dengan alasan karena sudah sembuh, berarti sholat subuh yang tadi tidak sah itu. Nah, karena itu silahkan mau mandi silahkan, cuma bukan mandi untuk menghilangkan hadas junub itu, karena sudah beres dengan tayamum tadi. Itu ya. Kemudian sholat duhur cukup dengan wudhu. Ini pertanyaan anak. Kemudian waktu mau sholat duhur cukup dengan wudhu. Kenapa? Karena dia sekarang tidak punya hadas besar kan? Sudah beres itu. Dan kalaupun sampai duhur itu tidak batal sama sekali, tentu wudhu pun tidak perlu. Cuma kalau mau wudhu dipersilahkan, namanya tajdidul wudhu. Setiap salat pakai wudhu yang baru. Itu yang biasa dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Tidak kencing, tidak keluar angin, tidak berhadas kecil, tidak. Artinya wudhu ini masih ada dan masih sah untuk salat. Tapi Abdullah bin Umar wudhu lagi. Kenapa? Dia merasa senang, merasa nikmat, merasa berpahala besar kalau setiap salat fardu itu dengan wudhu yang baru. Artinya tanpa wudhu pun sudah sah salat kan? Wudhu. Nah, wudhu yang ini namanya tajdidul wudhu, hukumnya sunat.